Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Tadi Saputra. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Saat terjadi COVID-19, proses pembelajaran yang ada di sekolah itu berubah secara signifikan. Yang tadinya belajar itu dalam kelas, diubah menjadi proses pembelajaran melalui online atau dikenal dengan daring. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana guru dapat tetap melakukan proses pembelajaran di rumah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik itu bagaimana mencari sumber belajar, bagaimana melaksanakan evaluasi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran atau materi tersebut dianggap tuntas atau selesai. Ada salah satu media pembelajaran secara online yang dikembangkan oleh Pustikom Kemendikbud, yaitu dikenal dengan portal Rumah Belajar. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video ini. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Bagi pengalaman bagaimana saya mengajar media online, yaitu dengan menggunakan portal Rumah Belajar yang dikolaborasikan dengan WhatsApp dan juga media Zoom. Langkah pertama adalah saya menyiapkan RPP untuk menjadi acuan dalam proses pembelajaran online, dan materi yang saya gunakan yaitu tentang peradaban awal dunia. Langkah-langkah model pembelajaran discovery learning diantaranya adalah yang pertama itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan, yang kedua adalah problem statement atau pernyataan masalah, yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data, yang keempat adalah data processing atau identitas data, yang kelima adalah verification atau pembuktian, dan yang terakhir adalah generalization atau penarikan kesimpulan. Saya menggunakan media WhatsApp untuk memberitahukan tugas kepada peserta didik di rumah, sekaligus sebagai pemberian rangsangan dan identifikasi masalah awal dalam proses pembelajaran minggu ini. Langkah selanjutnya adalah murid menggunakan portal Rumah Belajar untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya berkaitan dengan pengumpulan data dan juga pengolahan data pada langkah proses pembelajaran discovery learning. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi Zoom supaya anak bisa mempresentasikan apa yang sudah berhasil mereka diskusikan, dan itu merupakan pembuktian dan penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diperintahkan oleh guru. Terima kasih portal Rumah Belajar. Dengan adanya fitur sumber belajar, saya jadi semakin memahami materi yang sebelumnya telah diberikan oleh guru. Karena tampilannya yang menarik, dengan diberikan gambar, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan, hingga saya lebih memahami materi-materi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Rumah Belajar karena fitur belajar kelas digital belajar virtual tanpa tatap muka langsung dengan guru. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajaran yang dapat diakses dan dibagikan oleh saya. Terima kasih untuk portal Rumah Belajar, karena dengan fitur Bank Soal, saya bisa belajar dengan kumpulan soal dan materi evaluasi pembelajaran yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Selain itu juga saya bisa mengakses berbagai soal, latihan, maupun ulangan.
Tidak hanya itu, ada yang namanya laboratorium maya yang bisa mewujudkan simulasi praktikum secara menarik dan interaktif pastinya. Kita harus bisa semangat belajar di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetap di rumah. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat menggunakan sumber belajar yang mudah dipahami dan dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun.